Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin semuanya, aku Rani dari UPI, Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam dengan NIM 2005557. Kali ini kita bakal santai aja kali ya, sambil bahas STP bisnis. Pada belum tahu juga kan apa itu STP? Jadi yuk kita bahas. Dalam berbisnis, tentunya kita nggak bisa asal-asalan kan? Harus punya yang namanya strategi untuk mendukung bisnis kita biar sampai ke tujuannya. Strategi bisnis sendiri nggak akan jauh-jauh sih dari yang namanya pemasaran. Karena semua kegiatan bisnis atau perusahaan pasti ujung-ujungnya ya perlu pemasaran untuk kenalin produknya. Gimana? Setuju nggak? Nah, salah satu strategi pemasaran yang harus dilakukan adalah STP tadi, yang merupakan singkatan dari segmentasi, targeting, dan positioning. Kalian pasti mikir, kenapa sih kita harus lakuin semua itu? Jawabannya, pertama karena sebuah produk itu nggak akan bisa dikonsumsi oleh semua orang. Contohnya minuman beralkohol kita kasih ke anak bayi. Kan nggak mungkin banget ya. Jadi, kita harus punya target pasar tertentu untuk produk kita. Kedua, biar target pasar kita ini jelas. Ntar udah produksi nggak ada yang butuh, jadi rugi deh nggak ada yang beli. Kalau target pasarnya jelas, enak kan ngembanginnya juga, produk kita bisa disesuaikan sama kebutuhan mereka. Langkah pertama, segmenting, merupakan proses pengelompokan pasar menjadi homogen dengan cara memfilter konsumen sesuai dengan kriteria target pasar kita. Kalau bingung, bayangin aja, kita lagi main halma. Nah, kan banyak tuh warnanya, ada kuning, merah, hijau, putih. Nah, kalau masih nyampur, itu yang dinamain pasar. Tapi kalau udah disortir sesuai warnanya masing-masing, jadi deh segmen. Untuk melakukan segmentasi juga ada beberapa cara nih. Yang pertama, segmentasi geografi. Kita bisa milah-milah sesuai wilayah, misalnya Jakarta, Bandung, dan lain-lainnya. Atau lebih spesifik kayak Cijerah, Jonggol. Nah, kalau contohnya di perusahaan, ada perusahaan kosmetik NYX. Produknya tersebar di seluruh wilayah perkotaan beberapa negara yang mudah dijangkau dan didistribusikan melalui toko kosmetik dan juga toko retail modern. Yang kedua, segmentasi demografi. Kita bisa memilah berdasarkan statistik secara demografi, kayak umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, status sosial, dan lain-lain. Contohnya di NYX, produk ditujukan untuk wanita dengan usia mulai dari 18 tahun ke atas dan ditujukan untuk kelas menengah hingga atas. Tapi harga NYX juga terjangkau untuk yang kelas menengah ke bawah. Lalu yang ketiga itu segmentasi psikografi. Kita bisa melakukan pendekatan berdasarkan kepribadian konsumen. Misalnya lihat dari tingkah laku kebanyakan orang yang berpergian di waktu tertentu, kayak hari raya ataupun hari libur. Contohnya, di perusahaan NYX, produk ini ditujukan kepada konsumen yang memiliki kepekaan terhadap kecantikan dan gaya hidupnya ini agak tinggi. Yang terakhir adalah segmentasi perilaku. Agak mirip sih sama segmentasi psikografi, cuma lebih spesifik aja. Misalnya, penggemar K-pop sama penggemar idol western kan beda tuh budaya fandomnya dalam beli merch. Di tiap fandom K-pop aja bisa beda banget. Contoh di perusahaan NYX, produk ditujukan kepada konsumen yang sangat peduli pada penampilan dan biasa menggunakan produknya untuk tampilan make up bold. Nah, dari keempatnya bisa saja saling mempengaruhi. Misal di geografi daerah tertentu bakal mempengaruhi juga pendapatan yang pasti bakal mempengaruhi tingkah laku konsumen dalam konsumsi. Contohnya di daerah satu ini sangat sensitif dengan harga dan di daerah yang lain gak apa-apa harga mahal, yang penting kualitas. Langkah kedua yang kita lakukan adalah targeting apabila kita sudah memfilter pasar menjadi homogen. Targeting merupakan penentuan pasar yang akan kita bidik atau kita targetkan. Misalnya, kita bikin mainan tapi bisa aja kita targetkan untuk orang dewasa yang tentunya mainannya juga bakal beda sama mainan yang ditujukan untuk anak-anak. Targeting juga kita bisa memilih 3 cara. Yang pertama itu pemasaran tanpa diferensiasi. Target pasarnya seluruh pasar, jadi produknya banyak nyesuaiin kebutuhan dan keinginan pasar. Yang kedua, pemasaran terdiferensiasi. Targetnya beberapa segmen pasar aja, jadi produknya juga disesuaikan sama masing-masing segmen. Lalu yang ketiga adalah pemasaran terkonsentrasi. Targetnya spesifik banget dan kecil, produknya juga disesuaikan sama target itu. Contohnya di NYX, target pasar adalah kalangan wanita berusia 18 tahun ke atas, bahkan ada juga yang ditujukan untuk laki-laki. Dan target pemasarannya terdiferensiasi, menyediakan produk yang dikhususkan untuk beberapa segmen, misal untuk vegan dan juga orang yang memiliki masalah kulit. Nah, kalau segmentasi udah, target juga udah, selanjutnya kita akan melakukan positioning. Merupakan penyampaian value, yaitu bagaimana kita mempromosikan produk kita ke benak konsumen. Jadi positioning sangatlah penting karena ini tentang bagaimana konsumen memandang produk kita. Biasanya ada 2 matriks dalam melakukan positioning, yaitu masalah harga dan kualitas. Ada produk yang harganya rendah tapi kualitasnya bagus, jadi posisinya sebagai produk berkualitas tapi terjangkau.
Ada juga produk yang harganya mencerminkan kualitas. Bahkan ada produk yang kualitasnya jelek tapi harganya tinggi. NYX menempatkan dirinya sebagai perusahaan produk kecantikan berkualitas terjangkau dan ramah untuk pemula. Gitu deh tentang STP-nya. Gimana? Jadi ngerti kan kenapa STP penting buat bisnis? Ngerti dong ya? Kalau gitu tugas aku udah selesai nih. Sayang banget kita harus berpisah. Pamit undur diri ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.